Jadi Indri ini siapa? Indri gitu, translator loh. Oh, translator. Agen juga bukan? Iya, Oh, dia agen juga. iya bang. Dia sering berangkatin orang berarti. Iya, Oh, banyak yang. ini bang. Karena begini saya cerita dari awal dulu. Setelah di situ kan saya ketemu dia tuh. Hmm. Ya kan dia dipanggilnya Ii gitu. Ii. Ya, dan dia pacaran juga sama. Tapi di keep ya bang. Kang Deddy tahu nggak kalau ada perempuan kelahiran Subang 25 Juni 85, dia ini jadi translator sekaligus agen yang suka jual-jual orang Indonesia buat dipaksa kerja jadi scammer atau jadi penipu di Kamboja. Perempuan ini bernama Indri Paramitasari, dia ini translator sekaligus dia yang bikin-bikin skrip, dia juga yang ngatur keberangkatan orang yang mau kerja di Kamboja. Korbannya udah banyak loh Kang Deddy, termasuk keluarganya sendiri. Dia tuh dulu juga pernah nipu orang, iming-iming kerja ke Australia, modusnya transit di Thailand, tapi pas dari Thailand dibawanya ke Kamboja. Nah sekarang Indri ini udah balik di Subang Kang Deddy, mungkin bisa dicari Kang Deddy. Oh iya, selain Indri ada lagi loh agen di Jawa Barat namanya Lucky, suka juga jual-jual orang Indonesia ke Kamboja dengan modus kerjanya itu di restoran. Ini Permatasari, warga negara Indonesia asal Subang, Jawa Barat yang bekerja sebagai translator di perusahaan scam Kamboja sekaligus agen penyalur tenaga kerja ilegal untuk dipekerjakan di perusahaan scam. Berhubung dari kemarin banyak banget yang penasaran pengen lihat seperti apa bentukannya Indi Permatasari. Nah, kalian lihat ya. Jadi kalau nanti kalian dapat tawaran pekerjaan dari orang ini, tolak, jangan diterima karena sudah pasti 100% kalian akan dikirim ke Kamboja. Menurut informasi yang gue dapat, Indri juga melarikan uang dari beberapa pekerja yang total kerugiannya itu mencapai lebih dari 60 juta rupiah. Banyak orang yang sudah dibawa ke Kamboja untuk bekerja di perusahaan scam oleh si Indri, termasuk warga dekatnya. Indri juga sempat melakukan transaksi jual beli orang dengan salah satu agen yang bernama sebesar 2.100 US dollar. Kalau kalian ngikutin video gue beberapa waktu lalu soal 64 warga negara Indonesia yang minta perlindungan ke KBRI, nah beberapa orang dari mereka adalah korban dari si Indri Permatasari. Saat ini posisi Indri sudah berada di Indonesia dan ada informasi yang mengatakan kalau dia ini tinggal di salah satu perumahan di daerah Subang, Jawa Barat, Indonesia bersama dengan salah satu suaminya. Kebetulan Indri sudah menikah sebanyak 4 kali. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan kalian dapat tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji fantastis, proses mudah, semua biaya ditanggung, wajib kalian cek and recheck ya, jangan sampai kalian jadi korban, terutama kalau tawaran kerja itu datang dari foto profil ini. Dan kalau kalian kenal atau mungkin pernah menjadi korban, mau sharing, boleh komen ya. Cerita si Indri, nanti gue juga bakal spill agen-agen juga. Ini agen-agennya masih daerah Jawa Barat, tepatnya di Bogor, di Bojonggede. Dan gue pun agak kaget ya, ternyata di Jawa Barat pun banyak agen gitu loh, banyak orang-orang yang ngerekrut untuk dikirim ke Kamboja secara ilegal. Selain Indri ya, selain Indri Paramitasari, ada juga tuh beberapa orang agen di daerah Bojonggede tepatnya. Gue punya nomor WA buat apa? Gak mau, gue nggak nyari WA-nya agent buat apa? Kemarin udah ada beberapa yang ditangkap. Kemarin kebetulan ada orang Manado, 3 orang mau dikirim ke Irak. Mereka ditangkap, agennya pun ditangkap. Nah, terus udah gitu ada 2 orang dari Manado juga, cowok cewek, mereka mau diberangkatkan ke Kamboja. Tapi mereka tuh berdalih mereka mau kerja di Singapura. Sampai yang cewek ini, dia kan 2 cowok cewek nih. Yang cewek ini sampai kayak yang bersih tegang gitu kan, ngotot bilang sama polisinya gini, gue kan mau kerja nih gitu kan, bukan urusan lu mau gue ke Singapura mau kemana gitu kan, hidup gue gitu kan, gue mau kerja apa nih gitu kan, pakai ya lembut lah gitu kan. Akhirnya pas malam-malam mereka mau dibawa, akhirnya nggak jadi berangkat. Itu karena permintaan suaminya yang mau istrinya nggak boleh berangkat ke Kamboja. Dan sekarang sudah pulang ke Manado. Sayangnya yang waktu itu agennya nggak berhasil ditangkap kalau yang ini. Jadi ada banyak kejadian-kejadian yang udah dicegah gitu kan. Ada yang dari Manado, ada yang dari Medan, ada yang dari Batam gitu. Intinya betul, banyak akun bodong. Akun-akun bodong itu nggak lain dan nggak bukan, itu biasanya si cepu.
Ada memang orang biasa gitu kan, tapi ada juga beberapa itu cepu. Ekonomi keluarga, ntar kamu nggak sanggup kerja di situ, ujung-ujungnya keluargamu keluar duit buat nebus kamu, jual tanah, jual rumah gitu, kan sayang. Mending kalau memang mau dijual dari awal, dijual pakai modal, kamu kayak ke Korea atau ke Jepang atau ke Taiwan. Lagi pula nggak ada bagus-bagusnya. Ini gue pernah ngalamin sendiri ya, gue pernah mengalami sendiri, pengalaman gue nggak ada bagus-bagusnya kerja kayak gitu. Kalau kata si Mr. X yang kemarin cerita, yang korbannya si Indri, uang setan dimakan jin. Dari hasil kita menipu-nipu saudara sebangsa tuh enggak, kita kasih dari kerja kayak ke Taiwan, ke Hong Kong, Singapura jadi ART gitu kan. Dari ART bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu, ngepel, nyuci, setrika, masak, gosek-gosek WC tapi halal gitu. Atau kerja pabrik ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, kerja perkebunan, itu lebih bagus daripada jadi penipu. Seberapapun gedenya hasil lu dari nipu, mau ratusan juta kayak mau miliaran, lu pulang, lu bangun rumah, beli sawah, beli mobil, orang nggak akan bangga, nggak akan salut. Justru orang akan melihat gini, ih, bangun rumah, beli sawah dari hasil kerja begitu. Orang akan mencemooh, guys. Orang akan memandang kalau itu tuh pekerjaan yang tidak baik hasilnya. Tapi kalau kamu pulang habis kerja pabrik, kerja kebun dari Jepang, dari Korea atau dari Taiwan, orang, wih, berhasil dia ya kerja di situ. Orang-orang kan kagum sama kalian, guys. Betul, Indri orang Subang di Jabong di Pagaden. Nah, dapat cerita, ada yang bilang katanya dia mau laporin aku ke polisi, si Indri. Cuman aku sih nggak takut. Kalau memang dia mau lapor polisi, justru malah aku tunggu. Silahkan. Betul, kalau memang si Indri mau laporin aku ke polisi, monggo. Justru aku tuh sangat senang sekali gitu loh. Kita tunggu gitu kan. Ya sekalian kita keluarkan semua fakta-fakta gitu. Biar agen-agen itu nggak selalu berakting pura-pura korban padahal dia pelaku gitu kan, padahal dia yang menyiksa pura-pura dia tersiksa gitu kan. Biar agen-agen itu tuh apa ya, biar pihak-pihak terkait, aparat-aparatnya itu kan bekerja gitu kan, bekerja sesuai dengan porsinya gitu loh. Jangan cuma karena dikasih doang sedikit uangnya dia harus mengaburkan fakta gitu kan, menutupi kenyataan gitu kan. Biar agen-agen itu tahu gitu loh kalau Indonesia ini negara hukum gitu loh. Keadilan itu tidak berpihak pada uang gitu kan. Biar agen-agen itu yang mau katanya mau lapor polisi, ayo, banyak kok orang yang mau bersaksi, para korban gitu-gitu kan.